Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok basis data, kelompok 11, kelas B, eh, akan menjelaskan tentang select multi-table dan group by. Perkenalkan, nama saya Martelina Anggraini, NIM 222410103034. Perkenalkan nama saya. Saya Fadizal Ramadan Diarto dengan NIM 222410103045. Perkenalkan nama saya Elena Siti Aisyah dengan NIM akhir 3014. Next. Selanjutnya terdapat bab select multi-table dengan subbab A, select dengan 2 table. Di sini pada soal nomor 6.A select 2 multi-table soalnya yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Di sini kami menggunakan select P product name, P unit price, P titik kategori name dari tabel products P join kategoris C on P titik kategori underscore ID sama dengan C kategori underscore ID order by C titik kategori name ascending. Pada query ini digunakan operasi join antara table products dan kategoris dengan menghubungkan kolom dari kategori underscore ID. Pada tabel ini, products dengan kolom kategori underscore ID pada tabel kategoris hasilnya diurutkan berdasarkan kolom kategori name secara ascending. Di gambar sebelah kanan ini terdapat hasil dari output yang sudah berhasil dijalankan. Di sini ada hasilnya yaitu kolom product name, unit price, serta kategori name yang berurut pada kolom kategori name. Ini kolom kategori name itu berurut ascending, dimulai dari yang terkecil, dimulai dari huruf B, C hingga selanjutnya. Next. Selanjutnya nomor 7 yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Di sini terdapat query select C company name, O titik order underscore ID, O titik order underscore date, from orders O join customers C on O titik customer underscore ID sama dengan C customer underscore ID order by C titik company name ascending. Pada query ini digunakan untuk mengoperasikan join antara tabel orders dan customer dengan menghubungkan kolom customers ID pada tabel customers. Maka dari itu hasilnya diurutkan berdasarkan kolom company name secara ascending. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini hasilnya yaitu pada kolom company name berurutan dari huruf yang terkecil hingga yang terbesar. Next. Selanjutnya pada soal nomor 8 tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini terdapat query select O titik order ID, O titik order underscore date, OD titik product underscore ID, from orders, O join orders underscore detail, OD on O titik order underscore ID sama dengan OD titik order underscore ID. Dan pada query ini digunakan untuk operasi join antara tabel order dengan order details dengan menghubungkan kolom order underscore ID pada kedua tabel tersebut. Kemudian informasi yang ditampilkan adalah order ID, order date, dan product ID dari tabel order details.
Selanjutnya subbab B yaitu select lebih dari 2 tabel. Di sini pada nomor 4 yaitu soalnya tampilkan order ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini terdapat dari select order ID dan select order ID, order date, product name, dan unit price dari tabel orders. Join order details OD on titik order ID sama dengan OD titik order underscore ID. Join products P on P titik product underscore ID sama dengan OD titik product ID. Pada query ini digunakan operasi join antara tabel order detail dan products dengan menggunakan kolom order ID. Pada tabel order dengan kolom order ID, pada tabel order detail serta kolom product ID pada tabel order details dengan kolom produk pada tabel products. Informasi yang ditampilkan adalah order ID, order date, product name, serta unit price. Berikut tampilan dari ID order, tanggal order, nama barang, serta harga yang terjual. Selanjutnya, terdapat soal nomor 5, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan beserta nama wilayah dari tempat karyawan tersebut bertugas. Di sini terdapat query select titik first name dengan menggunakan 2 garis dan tanda petik. Selanjutnya menggunakan 2 garis lagi. Setelah itu titik last underscore name. S nama lengkap di sini first name, kolom first name diganti nama lengkap. First name dan last name dialiaskan menjadi nama lengkap. Kemudian T titik territory underscore description from employees A. Join employee territories at on employee underscore ID. Join territories T on at titik territory ID sama dengan T titik territory underscore ID. Pada query ini digunakan operasi join juga sama seperti tadi antara tabel employees, employee territories, dan territories dengan menggunakan kolom employee ID pada tabel employees dengan kolom employee underscore ID pada tabel employee territories serta kolom territory ID pada tabel employee territories dengan kolom territory ID pada tabel territories. Dan kemudian ketika di run terdapat output informasi yang ditampilkan pada gambar sebelah kanan yang gabungan antara kolom first name dan last name dari tabel employees sebagai kolom nama lengkap. Kemudian terdapat kolom territory and description dari tabel territories. Next. Selanjutnya terdapat nomor 6. Tampilkan nama pelanggan, ID order, tanggal order, serta nama pengirim barangnya. Di sini query yang kami gunakan select C titik contact name, O titik order ID, O titik order date, S titik company name, from orders, O join customer C, join O titik customer ID sama dengan C titik customer ID, join shippers S on S titik shipper underscore ID sama dengan O titik ship underscore via. Pada query ini menggunakan operasi join juga antara tabel order, customer, dan shipper. Kemudian dengan menggunakan kolom customer ID
pada tabel order dengan kolom customer underscore ID pada tabel customers, serta kolom ship via pada tabel orders dengan kolom shipper underscore ID pada tabel shipper. Informasi output yang akan dimunculkan seperti pada gambar di kanan, yaitu ditampilkan kolom contact name dari tabel customers, kolom order ID, dan order date dari tabel orders, serta kolom company name pada tabel shipper. Selanjutnya, pada nomor 7 tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Di sini kami menggunakan select as company name, c category name dari suppliers as join products P. On P suppliers underscore ID sama dengan s suppliers underscore ID. Join kategoris C on C kategori ID sama dengan P kategori underscore ID. Pada query ini digunakan operasi join antara tabel suppliers, produk, dan kategoris dengan menghubungkan kolom suppliers underscore ID pada tabel suppliers, kemudian kolom suppliers ID pada tabel products, serta kolom kategori ID pada tabel products dengan kolom kategori ID pada tabel kategoris. Informasi yang akan ditampilkan di output adalah kolom company name dan dari tabel suppliers dan kolom kategori name dari tabel kategoris. Berikut output yang sudah kami jalankan pada nomor 7. Selanjutnya ada select multi tabel dengan syarat. Pada nomor 5 yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya adalah beverage dan harganya kurang dari $10. Di sini terdapat source code-nya. Pada penjelasannya yaitu query ini digunakan operasi join antara tabel produk dan kategori dengan menghubungkan kolom kategori underscore ID pada tabel produk dengan kolom kategori underscore ID pada tabel kategori. Syarat yang diberikan adalah kategori underscore name harus sama dengan beverage dan unit price harus kurang dari 10. Maka outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, yaitu tampilkan nama perusahaan pelanggan asal USA, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Di sini terdapat source code-nya dan penjelasannya, yaitu pada query ini digunakan operasi join antara tabel order dan customer dengan menghubungkan kolom customer underscore ID pada tabel order dengan kolom customer ID pada tabel customer. Syarat yang diberikan adalah country pada tabel customer harus sama dengan USA dan order date pada tabel order harus sebelum tanggal 1 Januari 1997. Hasilnya diurutkan berdasarkan kolom order date dengan ascending, yaitu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Sehingga outputnya akan menjadi seperti ini. Sesuai dengan tanggal dan bulannya dari yang paling awal hingga yang paling terakhir. Selanjutnya untuk soal nomor 7 yaitu tampilkan nama pelanggan ID order, tanggal order, serta nama pengirim barang untuk order yang tujuannya pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Itu source code-nya yaitu seperti ini, dan penjelasannya pada query ini gunakan operasi join antara tabel order, customer, dan shipper dengan menghubungkan kolom customer underscore ID pada tabel order dengan kolom customer underscore ID pada tabel customer serta kolom ship underscore via pada tabel order
dengan kolom shipper underscore ID pada tabel shipper. Syarat yang diberikan juga adalah ship country pada tabel order harus sama dengan country pada tabel customer, dan order date pada tabel order harus setelah tanggal 31 Desember 1997. Maka untuk outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada soal nomor 8, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya untuk produk yang harganya antara $5 dan $10. Pada query ini digunakan operasi join antara tabel produk kategori dan supplier dengan menghubungkan kolom kategori underscore ID pada tabel produk dengan kolom kategori underscore ID pada tabel kategori, serta kolom supplier underscore ID pada tabel produk dengan kolom supplier underscore ID pada tabel supplier. Syarat yang diberikan adalah unit underscore price pada tabel produk harus antara 5 dan 10. Informasi yang ditampilkan adalah kolom produk underscore name dari tabel produk dan kolom company name dari tabel supplier dan kolom kategori name dari tabel kategori. Maka outputnya akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lina. Baik, sekarang untuk self join dan outer join. Self join adalah operasi join yang dilakukan pada satu tabel itu sendiri. Kemudian outer join adalah operasi join yang menggabungkan baris-baris dari dua tabel berdasarkan kondisi join yang ditentukan. Kemudian di sini terdapat soal nomor 4, yaitu jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Pada query ini digunakan operasi join antara tabel first name dan last name yang diinisialkan oleh karyawan. First name E1 dan last name E1 yang digabung dan diinisialisasikan menjadi tabel entity karyawan. Kemudian first name digabung E2, yang E2 first name digabung dengan last name menjadi diinisialisasikan menjadi manager. Kemudian dari tabel employees menggunakan operasi join employees dan menggabungkan karyawan dengan manager. Pada outputnya yaitu entity karyawan dan entity manager. Lanjut. Kemudian nomor 6, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 many dan E2 one. Select first name dan last name digabung dan diinisialisasikan menjadi nama lengkap employee. Kemudian first name dan last name diinisialkan menjadi nama lengkap pimpinan. Kemudian dari tabel employees digabung dengan karyawan dan tabel employees. Ya. Untuk outputnya entity-nya menjadi nama lengkap employee dan nama lengkap pimpinan. Lanjut.
Kemudian nomor 9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Select first name dan last name di inisial nama lengkap bawahan, kemudian first name dan last name di inisial nama lengkap pimpinan dari tabel employees. Full outer join antara tabel employees dan kolom report to. Ya, betul. Pada tabel employees, nama lengkap bawahan dan nama lengkap atasan. Tujuan full outer join ini memungkinkan untuk menampilkan baris yang ada di salah satu tabel, tetapi tidak ada di tabel lainnya, sehingga akan mencakup pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan seperti output yang terdapat di PPT kami, yaitu entity nama lengkap bawahan dan entity nama lengkap pimpinan. Jika tidak memiliki bawahan akan menjadi nol. Selanjutnya kita memasuki materi group by dan heading. Untuk soal group by pada nomor 12, yaitu soalnya tampilkan ID employer, nama lengkap employer, serta banyaknya barang yang pernah dijual. Bentar, tertutup. Nah, dijual oleh setiap employer. Jadi di sini menggunakan shortcut yang telah seperti ini. Untuk penjelasannya yaitu di shortcut ini menggunakan join antara tabel employer dan order menggunakan kolom employer underscore ID sebagai kunci join. Lalu menggunakan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlah pesanan order underscore ID yang terkait dengan setiap employee underscore ID. Lalu menggunakan group by untuk mengelompokkan hasil berdasarkan employee underscore ID dan kolom yang diubah nama menjadi nama lengkap. Sehingga outputnya akan menjadi seperti ini. Terdapat employee ID, lalu ada nama lengkapnya, dan ada count-nya. Selanjutnya soal dari nomor 13. Untuk group by ini ada tampilkan ID employer, nama lengkap employer, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employer. Itu shortcut-nya seperti ini. Dan penjelasannya yaitu pada shortcut ini menggunakan join antara tabel employee, order, dan order detail. Menggunakan kolom employee underscore ID dan order underscore ID sebagai kunci join. Menggunakan fungsi agregasi max untuk mengambil harga unit terbesar, unit price, dari setiap pesanan. Menggunakan group by untuk mengelompokkan hasil berdasarkan employee ID dan kolom yang diubah nama menjadi nama lengkap. Maka outputnya akan menjadi seperti ini. Ada ID employee, nama lengkap, dan itu nominal atau unit price yang paling max. Untuk soal selanjutnya yaitu group by nomor 14, ada disuruh untuk tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, dan banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Di shortcut ini menggunakan yang seperti ini, dan untuk penjelasannya sendiri yaitu pada shortcut ini menggunakan join antara tabel customer, order customer, dan order menggunakan kolom customer ID sebagai kunci join, dan menggunakan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlah pesanan atau order underscore ID yang terkait dengan setiap customer ID. Lalu menggunakan group by untuk mengelompokkan hasil berdasarkan customer ID dan company name. Jadi untuk output atau hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada ID customer dan ada nama company-nya.
juga ada jumlahnya. Selanjutnya nomor 15 dari group by, yaitu soalnya adalah tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian tiap customer, dan source code-nya seperti ini. Untuk penjelasannya akan di sini, yaitu di source code ini, yaitu menggunakan join antara tabel customer ID dan order dan order detail, menggunakan kolom customer ID dan order ID sebagai kunci join. Selanjutnya langkahnya yaitu menggunakan fungsi agregasi sum. Ya, fungsi agregasi sum untuk menjumlahkan total harga unit atau unit price dari setiap pesanan. Lalu menggunakan group by untuk mengelompokkan hasil berdasarkan customer ID dan company name. Maka outputnya akan menjadi seperti ini. Ada ID customer dan company name dengan jumlahnya yang tadi dihitung menggunakan fungsi agregasi sum. Selanjutnya memasuki materi heavy yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lin belum di-unmute. Having merupakan menjumlahkan dari di sini saya akan menjelaskan tentang having. Having adalah sebuah klausa yang digunakan bersama dengan pernyataan khusus untuk group by. Untuk memfilter hasil pengelompokan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Yang B, having tampil untuk nomor 10, tampilkan ID dan nama supplier serta barang yang dijual untuk setiap supplier. Di sini select supplier ID dialiaskan supplier ID, supplier count name dialiaskan menjadi supplier name, nama, lalu dijumlah count untuk menggabungkan, untuk menghitung dari tabel products supplier underscore ID dialiaskan jumlah barang dari tabel supplier. Kemudian left join dari tabel products on supplier, supplier ID sama dengan products dot suppliers underscore ID. Jadi yang menghubungkan ada antara supplier dan tabel supplier dan products ini merupakan supplier ID, primary key dari supplier. Lalu di group by supplier, tabel supplier diambil supplier ID, kolom supplier ID, lalu dan supplier diambil juga dari tabel supplier, yaitu kolom contact name. Lalu having count menjumlahkan sesuai dengan ketentuan having, yaitu products ID lebih dari 0. Jumlah barang yang lebih dari 0 dalam outputnya, yaitu kolom supplier ID, supplier nama, dan jumlah barangnya.
yang memiliki lebih dari 0 products. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi karena terputus. Di sini output dari having nomor 10 yaitu kolom supplier ID, supplier nama, dan jumlah barang. Lalu pada nomor pada nomor 11 yaitu tampilkan ID dan nama supplier dari negara ke Germany serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Di sini select tabel suppliers, diambil kolom supplier ID, inisialkan menjadi supplier ID, kemudian suppliers diambil kolom kontak name, diinisialkan menjadi supplier name, lalu dijumlahkan dengan tabel products yang diambil ID products-nya yang diinisialkan menjadi jumlah barang dari tabel suppliers. Join products dan join tabel products dan suppliers dari tabel suppliers diambil suppliers kolom supplier yang sama dengan dihubungkan dengan tabel products yang menghubungkan yaitu supplier ID. Lalu menggunakan where, di sini bisa menggunakan where karena belum adanya group by. Where supplier country dari sama dengan Jermani. Jadi mengambil kolom country dari tabel supplier yang namanya Germany. Lalu di group by supplier ID, suppliers ID. Lalu di having count yaitu dihitung dengan khusus menggunakan having. Khusus menggunakan having untuk group by. PPT. Lalu hasil yang melebihi dari 0. Jumlah barang atau jumlah produk yang lebih dari 0 yang dikhususkan di negara Jerman. Yaitu untuk outputnya ini yaitu di dalam hasilnya pada ID 11, 12, 13 di supplier ID. Lanjut. Kemudian having nomor 12 yaitu select supplier ID diinisialkan supplier ID, suppliers contact name diinisialkan menjadi supplier name, lalu digabung dihitung menggunakan products
diinisialkan menjadi jumlah produk dari tabel suppliers, dijoinkan products dengan dihubungkan oleh supplier ID, lalu where supplier country Germany. Kemudian menggunakan group by untuk mengetahui letaknya. Lalu having found untuk products di atas 100. Untuk pada nomor 12 ini saya mengeran 2 kali, yaitu select sampai group by yang hasilnya yaitu 11 yang hasilnya pada tabel kanan yaitu memiliki supplier ID 11, 12, 13 untuk run pertama yang memiliki jumlah barang 351 yang masing-masing supplier. Kemudian untuk run kedua yaitu menggunakan having count yang lebih dari 100. Pada hasil output yang terdapat di tabel untuk select ini, untuk run yang keseluruhan ini yaitu hasilnya kosong. Baik, dari saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.